Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali pada pagi hari ini bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Lewat puji-pujian kami, biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur, kami akan segera memulaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan satu pujian yang berkata, hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu-rindu melayani. Ku berikan hanya padamu
setia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kebenaran firman Tuhan akan segera kita dengarkan. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang memulihkan kehidupan kami, Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu.
Berkati Tuhan kami juga yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, walaupun ibadah kita saat ini masih ibadah online, biarlah kiranya sukacita Allah tetap menyertai kita semua. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Mungkin hal ini sudah sering kita baca, kita dengar, tetapi kiranya Tuhan selalu berbicara baru lagi kepada kita lewat kebenaran firman Allah yang kita dengar pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana jiwa yang selalu tenang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang tenang, ya, itu sesuatu yang sebenarnya harganya mahal, ya. Kalau seseorang punya ketenangan, itu harganya mahal, ya, daripada seseorang yang hidupnya tidak tenang. Walaupun mungkin pas-pasan hidupnya, tapi kalau hidupnya tenang, dia berkata, aku benar-benar berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana, ya, berbicara tentang Daud, saudara, ya, Daud dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, ya. Namun ia bertumbuh dalam kehidupan yang terisolasi. Ya, mengapa saya katakan terisolasi? Bahkan kalau kita melihat riwayat hidup Daud, bahkan dikatakan orang tua dan keluarganya pun, ya, mengisolasi dia. Saat semua berpesta, ya, Daud hanya menggembalakan domba. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang Daud, ya, katakan lewat ayat-ayat yang kita akan baca nanti, ya, bagaimana di saat-saat Daud menghadapi situasi seperti ini, ya, itulah sebabnya, ya, dengan situasi yang seperti ini, karena itu adalah kegelisahan dalam jiwa Daud, ya. Maka timbul satu kegelisahan dalam jiwa Daud. Mungkin jiwanya berteriak, jiwanya menjerit, jiwanya berontak, jiwanya marah. Ya, saudara, sebab di dalam jiwa ada segala keinginan. Mungkin dia sebagai anak mempunyai satu keinginan, lihat saudara yang lain mungkin sedang berpesta, tapi aku harus menggembalakan domba. Tadi saya katakan terisolasi, ya, dari keluarga. Berapa banyak seseorang, ya, karena jiwanya, ya, punya satu keinginan, sehingga timbul satu pemberontakan, timbul satu kemarahan, ya. Nah, itu adalah dampak situasi jiwa, ya, karena kondisi jiwa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, namun saudara, Daud tidak mau larut dalam keadaan ini, ya. Apa yang dia katakan dalam firman Allah, coba kita lihat dalam Mazmur 131 ayat 2.
Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ia seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Ya, ayat ini berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan, ya, dan mendiamkan jiwaku. Ada satu tindakan yang dilakukan oleh Daud di saat Daud menghadapi tekanan-tekanan seperti itu tadi. Mungkin jiwanya sedang berontak melihat situasi keadaan. Kok saya berbeda dengan yang lain? Mengapa saya diperlakukan beda mungkin? Tetapi Daud berkata, aku menenangkan jiwaku. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, selanjutnya dikatakan di 2b, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ia seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Ya, saudara. Dikatakan seperti seorang anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Seorang anak, ya, yang sudah kenyang setelah minum susu, ya, dia akan tertidur dengan tenang di dekat ibunya. Ya. Yang penting perutnya udah kenyang, ya, nggak perlu nangis lagi sebab sudah kenyang. Dia menjadi tenang dan dia tidur dengan tenang di dekat ibunya. Ada rasa tenang, ada rasa yang dia alami, rasa nyaman. Ya. Hal inilah yang dirasakan Daud. Jiwanya tenang dan nyaman apapun yang terjadi dalam hidupnya. Apapun yang Daud alami, situasi keadaan, ya, yang dia rasakan, ya, tetapi jiwanya menjadi tenang dan nyaman. Saudara, Daud berkeputusan untuk menjadi tetap tenang. Ya, untuk tetap menjadi tenang. Dan ia sudah menenangkan dan mendiamkan jiwanya. Perhatikan di sini saya tadi katakan, Daud berkeputusan untuk tetap tenang. Berarti ada satu kerjasama, ya, dalam diri Daud. Daud sendiri mengambil satu keputusan untuk tetap tenang. Dan dia juga sudah menenangkan dan mendiamkan jiwanya. Ada satu tindakan yang dia lakukan. Bukan berarti tinggal menunggu, biar aja nanti Tuhan yang kasih ketenangan. Tunggu Tuhan yang kasih ketenangan. Tetapi dari diri kita sendiri tidak mempunyai satu keputusan untuk menjadi tetap tenang. Dibutuhkan dari kita sendiri juga. Kita harus mengambil satu keputusan di saat-saat kita menghadapi seperti yang dialami oleh Daud tadi. Apakah kita ini mau ambil keputusan untuk tetap tenang atau tidak? Mau coba menenangkan jiwanya atau mendiamkan jiwanya atau tidak? Itu tergantung kita. Kita mau atau tidak? Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang tenang, ya, atau gelisah bergantung pada keputusan kita, ya, saat menghadapi berbagai hal yang terjadi. Tadi saya katakan, kita mau putuskan
mau tetap tenang atau mau gelisah. Kalau kita putuskan untuk tetap gelisah, ya akan gelisah diri kita. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk menjadi tenang, maka kita akan menjadi tenang. Jadi tadi saya katakan ada satu kerjasama dengan diri kita. Tidak salah. Saat-saat saudara menghadapi satu tekanan, satu masalah, saudara minta dukungan doa baik dari gembala, dari rekan-rekan seiman, ya, dari majelis dan sebagainya. Tidak salah. Saudara minta dukungan doa kepada orang lain, tetapi bagaimana keputusan kita juga itu menentukan. Bukan tunggu biar didoakan aja nanti jadi tenang sendiri. Kalau kita sendiri tidak mau ambil keputusan untuk menjadi tenang, tidak akan menjadi tenang. Ya, tetap akan gelisah. Tetapi dari jiwa kita berusaha untuk kita diamkan. Ya, diamkan jiwanya seperti Daud untuk menjadi tenang. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa menjadi tenang jika kita tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita, ya. Bagaimana kita harus menempatkan diri kita, ya, baru kita bisa menjadi tenang. Kalau kita tahu menempatkan diri kita. Raja Daud dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ya, dia tahu menempatkan dirinya, ya, bahwa seperti yang dia katakan dalam firman Allah. Coba kita lihat dulu yuk Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Raja Daud dalam keadaan yang tidak menyenangkan tahu menempatkan dirinya bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata ayat ini. Daripadanya lah keselamatanku, dikatakan oleh Daud. Daud tahu bahwa kalau dia ada dekat Allah, aku akan jadi tenang. Dan dialah keselamatanku, kata Daud. Dengan kata lain, Daud meletakkan dirinya sebagai murid yang mau mendengarkan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, tenang, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Seperti murid yang mau mendengarkan suaranya Tuhan, maka dia akan menempatkan dirinya, ya, bahwa hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Haleluya, puji Tuhan. Banyak mungkin anak-anak muda khususnya, ya, tidak cuma hanya orang muda atau anak muda yang hanya ingin dimengerti, ya. Namun mereka tidak mau juga mendengarkan suara Tuhan. Tidak juga mau mendengarkan suara orang tua. Tapi mau dimengerti. Sehingga pada akhirnya, ya, ia tidak bisa menemukan hidupnya seperti apa. Sebab tidak mau mendengar. Tidak mau mendengarkan. Ya. Tetapi kalau kita mau bersikap seperti seorang murid yang siap mendengarkan suara Tuhan. Saat Tuhan berbicara kita siap mendengarkan. Dan kita juga siap melakukannya. Maka kita bisa menempatkan diri kita di saat-saat kita menghadapi tekanan yang berat. Seringkali, ya, orang Kristen saat menghadapi masalah, kita tidak datang mendekat pada Tuhan, ya. Tapi kita hanya mungkin menjerit dan menjerit.
Karena menghadapi satu masalah, menghadapi satu tekanan, ya, hanya menjerit dan menjerit, tetapi tidak berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Daud tahu caranya. Daud tahu menempatkan dirinya di saat-saat dia dalam keadaan gelisah. Dia mau dekat dengan Tuhan. Dia berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku jadi tenang. Ya, karena dialah keselamatanku, kata Daud. Puji Tuhan. Saudara, saat kita dalam pergumulan, ya, marilah kita datang pada Tuhan. Ia selalu mendengarkan seruan dan teriakan kita. Dia akan mendengar, haleluya. Telinganya tidak terlalu singkat untuk mendengar teriakan kita, doa-doa kita, permohonan kita. Haleluya. Dia selalu siap standby. Kapan kita berseru kepada Dia, Dia akan menyendengkan telinganya. Dia akan mendengar seruan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara, hanya Tuhan yang mengerti dan mau mengerti mengenai masalah kita. Ya, hanya Dia yang mau mendengarkan kita. Seringkali mungkin kita punya teman atau punya suami, punya istri, punya anak, ya, yang seringkali di saat-saat kita membutuhkan mereka untuk mendengarkan suara kita, mendengarkan keluhan kita, mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan, tetapi karena mungkin mereka sedang dalam kesibukan, ya, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan. Mungkin juga tidak bisa mengerti tentang masalah kita. Bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, ya, bukan saja Tuhan hanya mau mengerti masalah kita, bukan hanya itu saja, ya, tetapi kalau kita mau mendekat dan datang kepada Tuhan, Dia adalah penyelamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan Dia juga dapat menolong kita sehingga di saat-saat kita dalam tekanan yang berat, ya, kita boleh diselamatkan dari kemarahan, ya. Kadang-kadang ada kemarahan besar sampai membunuh karena tidak bisa terima keadaan itu. Sehingga Tuhan juga menyelamatkan kita dari kesesakan supaya kita tidak berdosa. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa membuat jiwa seseorang gelisah. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kata Yesus. Ya, coba kita baca saja dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, dikatakan oleh ayat ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, sebab Dia tahu, ya, bahwa jiwa ini bisa gelisah. Jiwa seseorang itu bisa gelisah kalau banyak masalah, banyak tekanan. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah,
Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Bahkan dilanjutkan di ayat ini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, saudara. Bahkan dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Dia ingin memberikan satu harapan kepada seseorang yang dalam tekanan yang berat, dalam kegelisahan jiwanya, bahwa di dalam Tuhan, ya, ada harapan bagi yang percaya, ya, kepada Dia. Dia akan melepaskan kita dari segala kegelisahan apapun, dan Dia bahkan menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sorga. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, ya, tadi saya katakan setiap orang bisa menjadi gelisah. Baik itu orang kaya, ya, maupun orang miskin. Berapa banyak juga yang bunuh diri, bukan cuma orang miskin yang bunuh diri. Orang kaya juga bunuh diri. Ya, menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini setiap orang bisa menjadi gelisah hatinya. Siapapun dia, dalam situasi kaya ataupun miskin, ya. Namun saudara, ya, kita perlu ingat bahwa hanya orang yang mau datang kepada Yesus, mau mendekatkan dirinya kepada Yesus atau kepada Tuhan kita, dan mau mempercayakan Dia, ya, sebagai juru selamatnya, sebagai penolongnya, ya, baru orang itu dapat menenangkan jiwanya. Baru dia bisa menenangkan jiwanya, karena dia tahu kalau saya dekat kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus, ya, bahkan Dia akan menyelamatkan saya, maka itu membuat jiwa kita menjadi tenang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali, ya, mata kita, ya, mata kita ini yang menjadi sumber kegelisahan dalam hidup ini, ya, dari mata ini seringkali adalah sumber kegelisahan dalam hidup ini. Ada saatnya kita harus menutup mata kita, ya, dari hal-hal yang hampa, yang nantinya bisa membuat kita gelisah, yang membuat kita mungkin nanti menjadi putus asa dan sebagainya. Kita sendiri harus mengambil keputusan. Tadi saya katakan di awal, kita yang harus mengambil keputusan untuk menenangkan jiwa kita. Apa yang mungkin dikirim oleh mata tadi membuat jiwa ini menjadi gelisah, rasanya jiwa ini tertekan karena dari mata tadi yang melihat. Ya. Kita mau tetap gelisah atau tidak? Atau jiwa akan menjadi tenang? Kita harus mengambil keputusan untuk menenangkan jiwa kita. Haleluya. Kita memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan pada kita, ya, jalan-jalannya. Bukan jalan-jalan yang kita inginkan, ya, saudara. Tetapi jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kalau Dia menunjukkan jalannya yang kepada kebenaran, maka kita akan terus dibawa kepada satu ketenangan dalam jiwa ini. Kita harus meletakkan Tuhan sebagai pemerintah dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar, ya, dan taat melakukan apa yang Tuhan katakan, kita akan mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan, haleluya.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, keadaan di akhir zaman ini semakin tidak menentu, ya. Jika kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, maka jiwa kita akan menjadi gelisah dan berontak terus. Ya. Mana enak kalau jiwa ini gelisah, ya. Gak ada ketenangan, gak nyaman. Walaupun banyak harta, tapi kalau jiwanya gelisah, jiwanya gak tenang, apalah artinya, ya. Nah saudara, tadi saya katakan keadaan akhir zaman ini semakin tidak menentu memang. Tapi ingat, kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan, jiwa kita akan menjadi tenang, ya. Karena Dia yang memberikan satu ketenangan. Kita yakin bahwa Dia adalah penyelamat kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya, ya, ketenangan itu, ya. Bahwa tadi saya katakan mungkin kalau ditukar dengan harta, orang akan berkata lebih baik gak punya harta kalau gak punya ketenangan, ya. Tadi saya katakan betapa pentingnya ketenangan itu. Segala hal yang membuat kita gelisah, ya, seperti iri hati, ya, karena melihat orang lain kok dia kaya duluan, padahal bareng-bareng, sama-sama, kok dia sukses duluan, kok dia menjadi berhasil duluan, kok dia menjadi ini dan itu, ya. Ada satu iri hati. Ini akan membuat jiwa kita menjadi lelah karena iri hati. Tidak puas dengan diri sendiri, ya. Melihat orang lain sukses, iri. Coba kita lihat dulu dalam Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai ayat 6. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan, usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ayat ini bagus banget di ayat 6, ya. Segenggam ketenangan lebih baik daripada, ya, 2 genggam jeripayah dikatakan tadi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dimanapun, ya, Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada, dan bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun hidup kita, ya, kita harus bersyukur. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, di mana Tuhan sudah tempatkan, ya, tetap kita harus bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, ya, hatinya terus iri melihat orang lain sukses, melihat orang lain diberkati, hatinya terus iri. Ya, saudara. Kehidupannya yang penuh dengan iri hati, ya, akan membuat menjadi gelisah, ya, hatinya. Dan menjadi lelah, capek jiwanya. Karena apa? Gelisah terus. Rasa satu lelah, gelisah jiwa ini terus, gak tenang jiwanya. Sehingga menjadi satu kelelahan bagi dia.
Itulah sebabnya kita harus buang, ya. Kalau ada iri hati di hidup ini, buang jauh-jauh. Belajar bersyukur dalam segala hal. Dimanapun Tuhan tempatkan, situasi apapun saat kita ini ada sekarang, mengucap syukur. Belajar bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk menyerahkan kehidupan kita pada kepahitan, maka yang menderita adalah kita sendiri. Ya. Tetapi kalau kita mengambil keputusan tidak menyerahkan kehidupan kita pada kepahitan, tetapi kita putuskan untuk kita menjadi tenang karena tahu caranya. Datang kepada Tuhan Yesus. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, kata Daud. Belajar dari Daud. Dan itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus memutuskan ya untuk tenang, tetap tenang. Walaupun apapun yang terjadi, tetapi kita harus mencoba untuk tetap memutuskan, aku ingin tetap tenang. Aku tahu aku akan menjadi tenang kalau aku dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus putuskan ya bahwa kita mau tetap menjadi tenang, puji Tuhan. Ketika badai itu datang dalam hidup kita, ya, kita mau tetap menenangkan jiwa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus dengan sayapnya akan mengangkat kita untuk dapat mengatasi badai, ya. Mengatasi badai yang kita alami kepada kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan karena ada sayapnya. Sayap Allah kita yang akan mengangkat kita. Sayap pekerjaan Roh Kudus akan mengangkat kita di saat kita menghadapi badai sekalipun. Dia dapat sehingga kita dapat mengubah badai, haleluya, menjadi satu ketenangan dalam jiwa ini. Karena itu kita janganlah ya, jangan takut ya. Jangan takut dan jangan pernah merasa sendirian. Berapa banyak orang berkata, saya kan sendirian, saya nggak punya saudara, saya nggak punya suami, saya nggak punya istri, saya nggak punya anak, saya nggak punya orang-orang yang mencintai saya sendirian. Sepertinya seolah-olah nggak bisa hidup karena sendiri. Dia lupa bahwa kita itu nggak sendiri. Haleluya. Amin. Ya. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa ya, mengatasi segala perkara dan dia juga sanggup menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penolong pada diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tadi saya katakan itulah sebabnya janganlah menjadi takut dan jangan juga pernah merasa sendirian. Sebab ada Yesus Kristus yang selalu ada bersama kita. Kapanpun saudara merindukan dia, kapanpun saudara memanggil dia, dia siap datang menghampiri engkau. Berserulah kepada dia, panggillah dia. Haleluya. Hampirilah dia. Puji Tuhan. Dia ada dekat bersama dengan kita. Puji Tuhan. Kita mau menenangkan jiwa ya dan mendekatkan diri pada Tuhan. Mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang hidupnya tenang. Dan bukan cuma tenang tapi teduh. Haleluya. Tenang dan teduh bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Sehingga apapun yang terjadi ya, tidak membuat kita menjadi gelisah, tidak marah, tidak berontak, dan tidak bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Saya mau tanya Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Baru selesai persoalan, mengapa ini lagi terjadi Tuhan? Ya, bertanya terus pada Tuhan. Namun kita tetap tenang, haleluya. Kita mau tetap berusaha untuk menjadi tenang dan nyaman melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, ayat tadi betapa pentingnya, betapa berharganya ketenangan itu. Kalau kita punya ketenangan, jiwa kita menjadi tenang. Haleluya. Seperti Daud katakan, ya, seperti seorang baby yang sudah minum susu dengan kenyang, dia bisa tidur tenang di dekat ibunya. Begitu juga kita dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita menjadi tenang kalau bersama dengan Dia. Kita menjadi tenang kalau ada Dia bersama dengan kita. Haleluya. Kalau kita dekat dengan Dia, kita menjadi tenang. Dunia ini tidak lebih baik. Dunia mungkin mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Sekalipun mungkin di depan kita, di hadapan kita, ya, yang kita lihat, ya, yang kita saksikan, ada sesuatu yang terjadi yang membuat manusia menjadi gelisah dan tidak menjadi tenang. Tetapi bagaimana kita memutuskannya? Mau menjadi tenang atau tidak, ya, atau terus hidup dalam kepahitan. Tetapi kalau kita mau meletakkan diri kita, memilih diri kita untuk menjadi tenang, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama dalam doa-doa saya kepada Tuhan, ya. Saat saya mendoakan jemaat, seluruh jemaat, saya doakan, saya berkata, Tuhan berikan mereka ketenangan jiwa. Supaya mereka tahu cari jalan keluarnya. Di saat-saat kegelisahan datang dalam jiwa ini. Karena manusia bisa saja gelisah di saat-saat menghadapi tekanan yang berat. Supaya tahu caranya seperti Daud. Supaya menjadi tenang. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, kata Daud. Kalau kita tahu caranya, maka itu akan membuat jiwa kita tenang. Sekalipun dalam tekanan yang berat. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi tekanan yang berat. Menghadapi tekanan yang mungkin seolah-olah saudara berkata, aku gak sanggup lagi, aku gak mampu lagi, terlalu berat Tuhan. Haleluya. Ya, saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ingin melihat jiwa-jiwa yang rindu untuk mendekat kepada Dia. Dia akan menghampiri engkau dan membuat jiwamu menjadi tenang kembali. Puji Tuhan, sekalipun mungkin persoalan masih ada di depan kita, tapi kita punya harapan di dalam Dia, bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyelesaikan persoalan kita. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Walaupun orang berkata gak mungkin sembuh, dokter berkata gak mungkin itu terlewatkan dengan begitu saja dengan kesembuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilur Yesus cukup menyembuhkan. Haleluya. Bagi yang percaya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu supaya Dia memberkati kita bersama. Puji Tuhan. Nyanyikan satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin firman Allah diberitakan sederhana pagi hari ini, tapi kami yakin Roh Kudus terus akan bekerja bersama-sama firman-Mu, akan berbicara kepada setiap hati yang sudah mendengar kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang beribadah Tuhan, jiwanya dalam keadaan gelisah, jiwanya tidak punya ketenangan, ada satu hal yang mungkin sedang dialami, ada beban-beban berat yang sedang dialami, sehingga membuat jiwanya tertunduk. Haleluya, haleluya. Engkau lihat keadaan mereka Tuhan. Mungkin karena tekanan hidup ini yang membuat jiwa mereka menjadi tertunduk. Daud pernah berkata kepada jiwanya sendiri, dia berkata, "Hei jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Sebab pertolongan itu datang dari tempat yang maha tinggi." Daud tahu bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan. Kalau ada yang sedang berputus asa, ada orang-orang yang saat ini mungkin dalam keadaan yang sedang tertunduk karena putus asa, bangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Berikan semangat kembali bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang boleh berkata tidak mungkin melihat situasi keadaan saat ini. Mungkin dokter juga sudah memvonis kondisi keadaan manusia yang mungkin tidak mungkin lagi tertolong. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan masih mau pakai kami semua, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan semangat kembali Tuhan bagi mereka yang sedang berputus asa. Tuhan tolong bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Engkau menolong setiap keadaan umat-Mu, apapun yang sedang dialami hari-hari ini. Mungkin mereka sedang tertekan jiwanya karena tekanan, oh Tuhan, perekonomian yang berat yang sedang dialami. Ada berita-berita yang membuat menjadi khawatir dan takut. Tuhan tolong. Ada omset-omset yang belum terpenuhi. Penghasilan-penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tuhan tolong mereka, tolong Allah. Kiranya mereka belajar mendekat kepada Tuhan, belajar berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Maka Dia akan menghampirimu, haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan baru, mungkin Tuhan ada usaha-usaha baru yang baru dimulai, Tuhan tolong. Usaha dari jemaat-Mu Tuhan tolong apapun yang sedang dikerjakan oleh mereka. Yang sedang kuliah, yang masih anak-anak sekolah minggu yang masih duduk di sekolah. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Penyakit apapun Engkau, baik itu mungkin virus-virus corona yang mengganggu tubuhnya. Penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu dalam tubuh. Dalam nama Yesus, segala penyakit Engkau pergi. Engkau berikan kesehatan kepada umat-Mu. Lindungi, jaga mereka dimanapun mereka berada. Dilindungi Tuhan. Rumah tangga mereka dilindungi Tuhan. Rumah tangganya dijaga oleh Tuhan. Kalau ada rumah tangga yang ambang kehancuran, Engkau pulihkan rumah tangganya di dalam nama Yesus. Hubungan anak dengan orang tua yang tidak harmonis, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Khusus kami juga berdoa untuk jemaat, khusus jemaat yang mungkin saat ini Tuhan
ada tekanan-tekanan dalam mungkin, oh Tuhan, mereka sedang bekerja dalam tekanan-tekanan dalam pekerjaan apapun. Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan, Tuhan tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Karena mereka juga bertanggung jawab untuk keluarga mereka. Tuhan buat mujizat demi mujizat bagi yang percaya kepadamu di dalam nama Yesus. Baik, hamba juga berdoa untuk para kaum lansia yang ada di usia lanjut mereka, khususnya Tante Lina, Tante Liana, Ibu Yuli, biarlah mereka di usia yang lanjut ini mereka sehat, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Mereka juga setia mendengar ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkati mereka dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, panjang umur, bahkan penuh damai sejahtera dalam keluarga. Engkau jagai mereka dalam hadirat-Mu. Baik juga baby-baby yang ada, anak-anak sekolah minggu, Engkau sehatkan mereka Tuhan, lindungi mereka, biarlah bertumbuh menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga ibu yang sedang mengandung, yang menantikan kelahiran, Tuhan lindungi dan jaga. Keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup memberikan keturunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, situasi keadaan negara kami yang belum kunjung selesai dalam wabah virus ini. Tuhan tolong, apa yang menjadi kehendak-Mu biarlah itu yang terjadi. Sanggupkan, mampukan dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara dapat mengerjakan tugas yang berat ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan bersama jemaatnya semua diberkati Tuhan, dilindungi oleh Allah. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang berduka karena berpulangnya orang yang dicintainya, berikan dia penghiburan yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang merencanakan keluar kota, ada tugas-tugas pekerjaan. Tuhan lindungi mereka semua, jagai mereka sehingga pulang pergi dengan selamat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan juga bagi mereka yang sudah melayani pagi hari ini, keterbatasan kami hanya 3 orang, Tuhan berkati mereka semua. Apa yang mereka sudah buat Tuhan karena kondisi keadaan saat ini, Tuhan Engkau berkati apa yang mereka sudah buat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga mereka yang sudah memberi untuk kas gereja, mereka yang juga memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, mereka-mereka juga yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan. Bagi yang percaya akan melihat tingkap Allah, tingkap langit akan dibukakan oleh Allah. Bagi yang percaya berkat Allah akan turun di atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati mereka kembali. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini dijauhkan kami untuk berbuat dosa, dijauhkan kami untuk bersalah di hadapan Allah. Biarlah kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turun atas kita semua, dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Minggu depan, minggu pertama, seperti biasa kita akan mengadakan perjamuan suci ya. Bagi jemaat boleh siap-siap. Tuhan memberkati.